Demikian firman Allah ayat 7, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka saya kembali tadi di judul awal adalah keluarga yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini artinya bertanggung jawab berarti mandiri. Itulah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini mandiri, tidak lagi bergantung pada orang tua, tidak lagi bergantung kepada saudara, tidak lagi bergantung kepada siapapun. Disebut dengan bertanggung jawab, berarti dirinya sendiri apapun yang terjadi siap untuk menghadapinya. Itu disebut dengan bertanggung jawab. Banyak orang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya bertunangan, bukan hanya sampai pada pelaminan, tetapi banyak yang sampai punya anak, dan banyak orang yang cerai, banyak orang yang selingkuh, banyak orang meninggalkan suami dan istrinya disebabkan karena tidak bertanggung jawab. Dan sampai saat ini saudara berdua tetap bertanggung jawab. Saudara berdua tetap bertanggung jawab, apalagi si Borugea, ya, sangat bertanggung jawab sekali. Kita ada beberapa poin saya akan berikan bagaimana keluarga yang bertanggung jawab. Next. Kita lihat saudara bahwa apakah boleh kembalikan ke atas. Sini. Ini satu pertanyaan, bagaimana keluarga yang menjadi bertanggung jawab. Apakah boleh bercerai? Tidak boleh. Alkitab mencatat bahwa hanya kematian yang menceraikan. Walaupun ada yang bercerai, tapi janganlah ikut-ikutan dengan dunia luar. Alkitab mencatat bahwa bercerai tidak ada perceraian, hanya maut. Maut ya, kematian, bukan maut. Dan kedua adalah bagaimana jika pasangan kita tidak mengasihi kita lagi. Ini satu pertanyaan dan ini problem bagi keluarga dan suami istri. Banyak orang ketika tidak punya anak maka cinta kepada istrinya. Tapi ketika 1, 2, 3 orang anak maka sudah mulai tidak cinta lagi kepada istrinya. Nah ini satu problem bagi keluarga. Bagaimana solusinya? Solusinya hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Solusinya adalah hanya bisa dijawab oleh keluarga tersebut. Bagaimana jika pasangan kita tidak mengasihi kita lagi? Kita harus ada problem. Berarti di sini ada problem, ada hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau suami sudah mulai tidak cinta lagi kepada istri, istri perlu tanda tanya. Istri perlu koreksi diri. Istri perlu merenungkan diri. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin dilihat wajahmu sudah tidak wajah seperti anak gadis. Perlu dandan. Dalam Ibrani berkata berdandanlah untuk suamimu, jangan untuk orang lain. Artinya ketika suami sudah mulai pudar cintanya, perlu juga wanita walaupun sudah 3, 4, 5, 6, 7 anaknya perlu pakai makeup supaya ada kecantikan. Kalau boleh di rebonding supaya suami dilihat dari belakang mulus seperti anak gadis yang 17 tahun. Tapi ketika dilihat nanti muka di depan seperti yang 45 tahun. Harus perlu ini bagaimana nanti pasangan kita tidak mengasihi kita lagi. Kebanyakan suami beralih kepada perempuan lain karena istrinya sudah tidak bisa membersihkan diri lagi. Istrinya sudah tidak bisa merawat diri lagi. Istrinya sudah tidak bisa membersihkan, pakai makeup dan lain dan sebagainya. Sudah tidak bisa berdandan lagi. Kalau terbalik,
istri yang sudah mulai pudar kepada suaminya, suami perlu juga koreksi diri. Apakah uang tidak pernah cair? Ya kan? Apakah uang sudah mulai habiskan untuk minum-minum tua dan judi online? Apakah juga tidak lagi uang diberikan kepada istri? Apalagi juga suami suka memukul istri. Kebanyakan sekarang kalau suami suka pukul istri, maka istri cepat saja meninggalkan suaminya itu. Karena dalam diri istri berkata, nggak mungkin aku datang kepadanya hanya untuk dipukul-pukul. Stop untuk bisa memukul istri. Daripada pukul istri, lebih baik elus-eluslah pipinya. Yang ketiga pertanyaan, mengapa kami sering bertengkar? Pertama, apakah boleh bercerai? Tidak boleh. Bagaimana cara pasangan supaya kita tidak mengasihi kita lagi? Solusinya adalah bagi kalian berdua. Yang ketiga, mengapa kami sering bertengkar? Ini adalah juga banyak orang hanya berpikir soal subjektif, tidak berpikir soal objektif. Banyak orang hanya berpikir soal pertengkaran. Banyak orang hanya melihat tentang bengkak di kepala karena ditinju oleh suami, bengkak. Hanya dilihat dari segi itu. Hanya dilihat dari segi istrinya dipukul. Hanya dilihat dari istrinya diusir. Tidak pernah berpikir objektif. Sumber dari masalah itu apa? Itu yang disebut dengan objektif. Sumber dari persoalan itu apa? Sumber dari pertengkaran itu apa? Bila kita sudah mengetahui sumber dari pertengkaran, maka saya yakin bahwa tidak akan pernah terjadi pertengkaran satu sama lain. Amin. Banyak sekali pertanyaan dalam pernikahan. Banyak pernikahan yang tidak langgeng. Lihat. Banyak pernikahan yang tidak langgeng. Suami istri tidak mempunyai konsep yang benar tentang pernikahan. Asalkan besar cinta kawin. Tidak memiliki konsep. Nanti kalau sudah berkeluarga, konsepnya apa? Kebanyakan anak-anak sekarang masih SMP sudah pacaran. Karena itu orang yang tidak berpikir tentang konsep pernikahan itu apa. Akibat pernikahan itu apa. Persoalan, problem pernikahan itu apa. Kita lihat banyak sekali pernikahan yang tidak langgeng. Suami istri tidak mempunyai konsep yang benar tentang pernikahan. Atau mereka memiliki konsep pernikahan duniawi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hanya memiliki konsep duniawi yang tidak sesuai dengan firman Allah. Asalkan kawinlah. Yang kalau sudah punya anak, ya udahlah, urus sendirilah. Kalau sudah punya anak 1, 2, 3, ya urus sendirilah. Suami duduk-duduk di warung, minum-minum di warung. Istri bawa kayu di atas, gendong anak di belakang, gendong anak di depan. Satu orang yang berjalan kaki. Karena kecil, saudara, suami happy-happy main games di rumah, main games di warung. Dan itu Bapak Ibu Saudara konsep dunia. Next. Nomor 2, problem. Problem pernikahan. Nah, oke, pernikahan adalah perjanjian. Next. Pernikahan adalah perjanjian ilahi. Dalam Maliaki 2, saya tidak akan baca terus. Maliaki 2, perjanjian ilahi. Pernikahan adalah rancangan idenya Allah, bukan manusia. Pernikahan adalah perjanjian atau yang disebut dengan covenant. Perjanjian Allah. Covenant, saudara. Suami istri dengan Kristus sebagai kepala keluarga. Suami istri berjanji untuk setia dalam keadaan apapun sampai maut memisahkan mereka. Next. Pernikahan adalah menghayati kesatuan. Matius 19 ayat 5. Bapak saudara, next. Dikatakan di sini menghayati kesatuan. Bagaimana cara mempersatukan? Karena firman Allah tadi yang kita baca, mereka bukan 2, melainkan 1. Bagaimana cara mempersatukan? Yang satu adalah satu roh. Satu roh. Satu roh ini adalah sama-sama membangun mesbah keluarga. Sama-sama takut agama. Sama-sama takut Tuhan. Jangan hanya istri, udahlah istri sajalah yang ibadah. Jangan.
sama-sama takut Tuhan. Itu disebut dengan kesatuan, satu roh. Yang kedua, satu jiwa. Satu jiwa ini adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Saya sudah sampaikan 2 hari yang lewat kepada mereka bahwa kebanyakan terjadi pertengkaran dan suami istri karena tidak saling terbuka. Sembunyi-sembunyi satu sama lain. HP ada 2, tapi ada banyak kunci tombol. Pesan kunci tombol, WA kunci tombol, semua kunci tombol, semua tidak bisa dibuka. Istri seperti itu, suami seperti itu. Ada apa? Ada rahasia di dalamnya. Suami istri untuk betul bersatu bahwa harus jujur, membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Yang kedua adalah tubuh. Yang mempersatukan bukan 2 melainkan 1 adalah seks dan kemesraan. Sorry, saya ke seks, tapi sebenarnya seks ini perlu bagi orang apa sebenarnya disampaikan, tapi saya tidak di situ. Tapi kemesraan sekali-sekali deh. Jangan kalau setelah pacaran pergi ke pihak hotel, jalan di sana, jalan di pantai pihak hotel pakai kacamata hitam. Ketika sudah punya anak, tidak pernah lagi jalan-jalan, perlu kemesraan. Sekali-sekali izinkan 200.000 pergi ke Mas Bro makan bakso berdua. Perlu kemesraan, Bapak Ibu. Perlu kemesraan ini perlu. Yang ketiga, visi. Artinya visi ini melayani Tuhan. Yang terutama melayani Tuhan nih. Keluarga yang diberkati, layanilah Tuhan. Yang seterusnya adalah satu keuangan. Semua satu roh, satu jiwa, satu tubuh, satu visi, dan satu keuangan. Semua berkat dari Tuhan. Semua keuangan yang kalian dapatkan nantinya adalah berkat dari Tuhan. Next. Pernikahan adalah mengemban tanggung jawab. Efesus 5 ayat 3. Next. Tanggung jawab begini. Ini tanggung jawab saudara, saya singkat saja. Pertama, istri. Istri ini tunduk, hormat, dan mendukung suami. Itu istri. Lalu suami memimpin dan mengasihi istri. Itu tanggung jawab kedua. Ketika engkau pukul istrimu, karena kau mengasihi dia, maka pipimu lah yang sakit. Ketika kau tinju istrimu, obu ya wajib soleh, ya bahagia. Jangan bahagia, bohong dalam bahagia. Itu yang disebut dengan mengasihi. Harus mengasihi, komitmen. Terakhir. Next, satu lagi. Pernikahan yang kokoh dibangun di atas prinsip-prinsip firman Tuhan. Sehingga menjadi kesaksian yang indah bagi keluarga-keluarga lain. Pernikahan yang kokoh adalah dibangun di atas prinsip-prinsip Alkitab. Dan sehingga pernikahan kalian berdua menjadi contoh dan bisa diteladani oleh orang lain. Kita makin berdiri. Kita